3, 2, 1. Let's get it on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini akhir pekan kita diundang ke garasi sedekah yang berada di Jalan Setiabudi, Kota Medan. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kita untuk berdiskusi tentang garasi sedekah ini. Kita ingin menggali lebih dalam tentang apa sih sebenarnya garasi sedekah ini gitu. Karena banyak lembaga-lembaga amil atau lembaga zakat yang ada di Kota Medan. Tapi ini sedikit unik karena dia namanya garasi gitu. Artinya tempat yang di depan gitu. Ketika hendak masuk ke dalam sebuah rumah. Malam ini saya ingin mulai dengan Bang Didu. Kira-kira apa itu sebenarnya sih garasi sedekah itu gitu? Kenapa namanya harus garasi sedekah gitu? Untuk Bang Didu, kita pengen ada penjelasan yang sedikit lebih gamblang lah tentang itu. Baik. Silakan, Bang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih nih udah hadir di garasi sedekah nih, Ya, Bang Anan ya. sama. Insyaallah mungkin akan membawa wacana bahwa orang akan lebih tahu garasi sedekah ke depannya. Izin ya Bapak saya keluar nih ya. Nah, jadi garasi sedekah ini sebenarnya sederhana. Idenya itu adalah dari mungkin pernah dengar istilah garasi sale. Garasi sale itu dimana orang-orang biasanya membuka lelang barang-barang layak pakai atau barang-barang second hand gitu ya. Itu di garasinya gitu, dilelang di garasinya dia buka seperti itu. Dan biasanya itu digunakan untuk bisnis ya. Ada yang juga menitipkan barangnya seperti itu. Nah ini kita change, di kita ini kita rubah atau kita tukar konsep ini menjadi konsep sedekah. Jadi di mana kita membuat sesuatu tempat di mana orang bisa memberikan barangnya, kita bisa menjual barangnya, tapi bukan untuk bisnis, tapi sama sekali adalah untuk sedekah. Jadi orang-orang yang datang ke sini itu memberikan barangnya, disumbangkan melalui garasi sedekah, di mana garasi sedekah punya tempat, punya gerai, dan nanti barang-barang tersebut akan dijual, di mana hasil penjualan tersebutlah nantinya yang akan digunakan untuk membantu program-program kemaslahatan umat dari dana tersebut. Itu sih penjelasan sedekah. Kenapa judulnya harus garasi sedekah gitu? Apa kelebihannya kira-kira dari garasi sedekah itu? Ya kelebihannya dari garasi sedekah itu karena garasi sale, artinya memudahkan orang untuk mengingat ya. Artinya nama itu kan orang ingat. Jadi seperti saya bilang di garasi sale itu identik adalah barang-barang layak pakai yang mereka biasa jual, kemudian barang-barang yang memang second hand ya, artinya kalau istilahnya ada pre-love seperti apa aja, artinya barang-barang yang mungkin tidak terpakai tapi masih kondisinya layak dan punya nilai ekonomis. Nah, jadi itu yang kenapa supaya orang gampang ingatnya ya garasi sedekah. Jadi orang bisa bersedekah tidak hanya sedekah itu tidak hanya dalam bentuk uang. Makanya tagline kita kan adalah cara lain bersedekah. Ya, gitu ya, cara lain bersedekah ya. Nah, cara lain bersedekah. Jadi ini yang kita tawarkan ke ini, ayo sedekah, silakan sedekah dalam bentuk barang-barang yang layak pakai tadi. Yang insya Allah nantinya dalam proses kita bisa menjadi suatu nilai ibadah. Kira-kira nih ke Bang Ruli, boleh nanya-nanya ini Bang Ruli ya? Kira-kira Beliau ketua yayasan loh di sini. Bang Ruli ini adalah ketua yayasan garasi sedekah gitu Bang ya. Apa kira-kira Bang? Kira-kira yang akan dilakukan garasi sedekah, misalnya ini ketika orang ingin datang, ingin mensedekahkan barangnya gitu, terus kira-kira mereka itu harus melakukan apa gitu, misalnya apakah langsung datang atau misalnya nanti bisa dijemput gitu sama ada timnya dari garasi sedekah atau bagaimana nanti tuh? Oke, terima kasih Bang. Mungkin lebih enak kalau berkenalan dulu ya, dari kita belum pernah kenalan. Nama saya Ruli, saya diberi amanah untuk menjadi lembaga kita ini namanya sekarang udah bentuk yayasan
sedekah planner Indonesia. Jadi niat kita memang ini akan menjadi besar tadi. Kemudian di sebelah saya ini Pak Majidu adalah sebagai pembina. Kemudian Pak Gani di Humas. Jadi alhamdulillah kami hadir ini bisa dibilang kurumnya lengkap ya. Dan sebagai titik awal mula memang ini kita bentuk tadinya tanpa disengaja dari beberapa komunitas, kemudian tersaring, kumpullah kita dengan misi yang sama. Nah, kemudian seperti tadi diutarakan Pak Majidu bahwa niat awalnya adalah cara lain bagaimana untuk bersedekah. Selama ini mungkin orang terbrand di otaknya bahwa bersedekah itu sudah butuh uang. Ternyata tidak selama seperti itu. Jadi kebanyakan juga di khalayak itu bahwa kalau seandainya dia punya barang, dia tidak begitu tidak begitu rasanya kurang ini bisa diterima nggak ya barang ini kalau saya sedekahkan ke orang lain. Ini banyak yang was-was begitu. Nah, inilah lembaga, inilah wadah yang akan dibuat itu. Sehingga orang tidak punya rasa was-was lagi, tidak punya rasa pusing lagi untuk memberikan barang-barang lain pakainya. Jadi ini sebenarnya adalah langkah awal dibentuk untuk memudahkan orang. Nah, selain memudahkan orang, ternyata ada nilai sedekah di belakangnya. Dan tadinya mungkin awalnya ya, contoh ada beberapa yang prinsipnya hanya untuk bersih-bersih rumah. Itu pada saat dia mau pindah rumah, kebingungan nih, mau diapakan nih barang yang tinggal ini. Gitu. Ternyata ini bisa dengan cara lain supaya barang-barang ini yang tadinya mungkin menurut kita tidak ada harganya, tidak ada manfaatnya sama kita, tetapi ternyata begitu diserahkan kemari itu ada manfaatnya dan banyak orang yang punya kebutuhan lain dengan barang-barang kita. Itulah yang kita coba kita bungkus dalam satu paket bahwa garasi sedekah ini adalah jalan memudahkan orang, dan nanti hasil penjualannya pun akan diberikan kembali ke umat dan untuk memudahkan orang juga membantu orang lain. Memang pada saat berjalan ini lebih kurang 3 tahun lebih ya. 3 tahun lebih. Hampir 4 tahun berjalan. Skup kita memang belum terlalu besar. Bisa dibilang mungkin masih taraf mungkin ya 2-3 kabupaten lah ya, kabupaten kota, bisa Medan, Deli Serdang, Binjai atau Langkat lebih kurang. Tapi kalau dalam proses pemasaran barang, kebetulan kita kan ada punya alat untuk mensosialisasi program-program yang kita buat, termasuk juga bagaimana cara kita menjual barang-barang yang sudah kita persiapkan ini. Jadi kita aktif di sosial media. Salah satunya ada Facebook ya, dengan mungkin nanti pemirsa bisa coba kunjungi, itu namanya Garasi Sedekah. Kemudian ada juga dalam Instagram, IG-nya itu namanya Garasi Sedekah juga. Ya, mungkin kita berharap podcast ini juga jadi jalan buat Garasi Sedekah untuk coba untuk mensosialisasi jauh lebih besar lagi. Mudah-mudahan insya Allah. Jadi tadi ditanya announcer bahwa bagaimana nih prosesnya, bagaimana gitu. Prosesnya sangat sederhana. Jadi untuk pemirsa yang merasa kebingungan mungkin selama ini, di kita akan ada bentuk bukan akan tapi sudah ada bentuk grup. Nanti coba kita undang dan Anda bisa lihat di Facebook dan di IG-nya. Di situ tercantum semua nomor PIC, kemudian ada nomor teleponnya, bisa dihubungi. Nah, dalam hal-hal tertentu, umpamanya bentuk barangnya besar banyak, mungkin itu akan coba kita untuk bantu untuk jemput ke lokasi sepanjang daerah yang bisa kita jangkau. Tapi kalau seandainya justru kita berharap ya dengan acara-acara yang dibuat seperti ini, banyak halayak yang antusias, yang terbuka hatinya untuk datang juga kemari melihat gerai yang kita buat. Bagaimana gerai ini kita buat selayak mungkin, sebaik mungkin, agar nantinya orang-orang yang bersedekah itu punya rasa bahwa barang-barang yang dia sedekahkan kemari dihargai dengan layak.
sehingga tidak terkesan seperti orang membeli barang bekas yang harganya murah gitu kira-kira. Nah, jadi itu salah satu cara, dengan cara bisa menghubungi PIC, telepon, kita jemput, atau mungkin zaman sudah modern ya. Dari waktu kita beberapa kali contoh di luar provinsi juga banyak. Nah, jadi banyak yang melihat di dalam halaman di laman kita itu bahwa ini barang-barang terbaru. Contoh, namanya ada yang pernah beli dari Lampung, ada yang pernah beli dari Pekanbaru, Aceh pernah nggak ya? Aceh bisa ngirim Justru dari Aceh juga ada ngirim kemarin. Bayangkan, jadi kalau bisa bilang secara semakin semakin populer, kemudian sekarang teknologi makin canggih, ternyata lebih kecil dunia ini. Itu yang kita harap. Jadi orang nggak harus repot-repot juga di luar provinsi, makanya begitu dia tertarik dengan produk-produk yang dilihat atau barang-barang yang dilihat, bisa langsung berhubungan di kita. Itu contohnya. Nah, mungkin nanti Pak Dhani bisa jelaskan kemana barang-barang ini nanti dijual, kemudian apa manfaat yang telah diberikan oleh sedekah untuk untuk umat. Maksudnya gini Bang, ya. Kalau misalnya ada ini misalnya masyarakat ingin mensedekahkan gitu barangnya, kira-kira prosesnya seperti apa gitu? Apakah dia cukup menghubungi gerasi sedekah, kemudian tim dari gerasi sedekah yang akan datang mengunjungi, atau dia harus membawa barangnya ke sini atau bagaimana? Kira-kira ini ya? Oke, jadi mungkin sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa cara. Pertama tadi si pesedekah tadi, pewakif atau yang akan mewakafkan barangnya atau mensedekahkan barangnya bisa langsung datang kemari. Ya, karena kan sekarang sudah alamat sudah jelas, kemudian titiknya sudah jelas, bisa dijangkau dari tengah kota. Nah, pilihan kedua, kalau seandainya barang itu dalam bentuk besar atau banyak, insya Allah kita akan bantu untuk jemput. Kemudian untuk orang-orang yang di luar kota, bisa juga jaraknya sangat jauh, itu bisa menggunakan media pengantaran. Banyak sekarang, banyak sekarang pengantaran, macam-macam. Kita lewat pos itu bisa dilakukan, dan itu bisa kita terima di sini. Contohnya, itu kira-kira cara yang paling gampang. Itu bisa mengakses ke garasi sedekah. Barang-barang apa saja Bang kira-kira yang diterima di garasi sedekah ini? Terkadang kan masyarakat pikir, oh ini kira-kira barang ini garasi sedekah maunya nggak yang menerima gitu. Kan itu juga ada rasa mungkin masyarakat tadi, aku ingin memberi tapi apakah kira-kira ini diterima nggak gitu. Ada yang merasa dia takut apa gitu, barangnya tidak diterima di garasi sedekah. Kira-kira gimana? Jadi perlu digarisbawahi ya. Mungkin itu barang halal. Barang halal pertama. Tapi kepemilikannya jelas. Dan memang barangnya dia gitu ya. Betul, dan bukan dari tetangga dititipkan. Yang kedua, digarisbawahi juga bahwa kita itu tidak akan pernah membatasi orang memberi sedekah. Karena kita tidak tahu kebutuhan orang apa. Kebutuhan orang apa. Jadi bisa saja kalau bahasa kita sebutir kancing pun atau sebutir bau kita terima. Jadi di sini macam-macam yang sudah pernah dikirim, mulai dari baju, pakaian terutama, itu macam-macam, mulai dari sepatu, sendal, sampai ke atas celana, pakaian, tas segala macam, bahkan alat elektronik. Jadi perlu juga diketahui bahwa tidak semua barang-barang itu sebenarnya bekas, tetapi ada juga yang mungkin beberapa pesedekah ini dia merasa bahwa barang ini nggak pernah dia pakai. Awalnya dia hanya beli saja, tapi tidak sempat memakainya. Bisa dibilang sebenarnya masih dalam packagingnya baru, cuma dia rasa mungkin akan lebih bermanfaat kalau ini dia sedekahkan. Jadi bukan selamanya itu barang bekas yang dipakai juga. Nah, jadi barang-barang itu sebenarnya boleh apa saja. Kemudian insya Allah kami tidak akan pernah menolak itu, karena kita sangat menghargai orang yang, karena niat kita di awal adalah mencoba untuk mensosialisasi, membiasakan orang untuk bersedekah.
Jadi orang itu boleh saja mungkin niat awalnya macam-macam yang mungkin seperti saya bilang dari awal bahwa mungkin awalnya pengen bersihin rumah dulu, jangan ini kemana nih barang yang ditempatin, bisa saja. Jadi mungkin dengan awal seperti itu akan muncul nanti yang kemudian bahwa oh iya ada tempat nih yang bisa coba aku kasih sedekah. Kemudian dia akan kita berharap ya juga orang-orang yang sedekah tadi bisa coba menyampaikan berita-berita ini juga nih dengan temannya, saudaranya. Karena memang seperti di awal tadi kita sampaikan bahwa kita mencoba, kita kebetulan kita kan Islam, bagaimana Islam. Dalam Islam itu jelas-jelas diperintahkan bahwa tidak boleh melakukan mubazir. Ya, karena mubazir itu sudah sangat dekat dengan prinsip setan. Jadi kita nggak berani. Jadi orang-orang yang paham hukum itu dia akan belajar bahwa semua barang-barang yang selama hidup kita ini kalau kita digunakan untuk ibadah itu akan ada hisab di akhir masa nanti. Itu yang sebenarnya kunci utamanya di situ. Jadi bagaimana barang itu bermanfaat. Nah, satu lagi kalau bahasa job kita, kalau Anda cinta dengan barang Anda ingin bawa sampai Anda ke akhirat nanti, ya inilah sedekahkan. Kalau selama hidup dipakai nggak sedekahkan ya selesai. Tapi kalau Anda ingin sayang dengan barang itu ya sedekahkan. Insya itu nanti akan jadi membantu Anda di akhirat. Terus kira-kira begini Bang, ini maksudnya karena ketidaktahuan saja. Ada nggak kira-kira antisipasi atau kehati-hatian dari generasi sedekah kalau misalnya barang tersebut bisa saja mungkin barang yang misalnya tidak kepemilikan seseorang secara pribadi, gitu ya. Kira-kira ada nggak bagaimana cara, ada nggak standarnya yang dibuat gitu untuk memastikan bahwa memang barang ini adalah barang yang dimiliki oleh pesedekah misalnya. Oke, jadi bisa dibilang kita bukan penampung barang tadahan. Iya benar Bang. Iya. Alhamdulillah sepanjang garis sedekah itu berjalan, hal itu hampir tidak pernah terjadi karena memang niat awal kita baik. Insya Allah diberikan jalan juga yang baik. Jadi sepanjang ini kita tidak sampai harus di awal itu mendeteksi kemudian curiga, itu nggak sampai sejauh itu ya, karena memang barang-barang yang disedekahkan juga bentuknya bukan yang sangat eksklusif ya. Memang ada beberapa barang yang sebenarnya kalau nilai jualan di aftermarket itu bisa berharga sebenarnya. Contoh namanya mungkin nanti bisa mengenai ada jadi nanti bisa sosialisasi, kita ada salah seorang pewakif itu yang mensedekahkan barangnya itu dalam bentuk sepeda motor. Ini contoh saat ini masih kebetulan ada, nanti coba bisa kita ini ya sosialisasi juga di podcast ini, yaitu Vespa P150X tahun 79. Itu kondisinya sangat layak, bagus sekali. Dan itu bayangkan, jadi sebegitu orang percaya dengan garis sedekah. Karena ini barang sebenarnya kalau di pasaran nilainya luar biasa, bisa sangat bernilai. Apalagi dengan orang-orang kolektor ya, itu contoh. Kemudian ada juga dalam bentuk elektronik yang lain seperti komputer, kamera, kemudian apa lagi ya. Bahkan dulu pernah ada yang namanya sepeda listrik ya. Jadi barang-barang itu nggak bisa kita prediksi. Tapi alhamdulillah memang karena ya mungkin ini jalan Allah ya untuk memudahkan si orang tadi berhubungan dengan garasi, dan kita juga tidak ada dari awal merasa ini kecurigaan. Karena kita lillahi ta'ala. Insya Allah apa yang kita niatkan ini orang juga nyambutnya baik. Tapi memang tadi masukan juga, nah bisa jadi kami juga nanti akan coba berhati-hati juga. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Jadi gini, salah satu dibaca kita memang kita punya namanya form ijab kabul. Form ijab kabul ini adalah di mana setiap orang yang berdonasi ke administrasi kita akan melaksanakan proses ijab kabul tadi. Tapi setelah terima ya, setelah terima barang itu di mana di data tersebut akan ditulis barang-barang apa yang didonasikan. Kemudian di situ juga dicantumkan nama, alamat, nomor telepon daripada pewakil. Artinya ini kita pegangan kita dulu bahwa data siapa yang menyumbang.
Kemudian itu jadi penting kali kita. Kan kalau dibicarakan tadi misalnya terkait masalah barang itu, ini kan memang mereka kan kita tidak bayar. Artinya biasa orang melakukan yang namanya itu kan mereka mendapatkan keuntungan. Dia jual barang itu, kita tidak beli. Jadi garasi sedekah tidak pernah membeli barang. Jadi artinya jadi tidak ada manfaat yang dia dapatkan. Biasanya orang-orang berbuat kejahatan dengan masuk memberikan nadah itu, mereka mendapatkan keuntungan uang. Dia dapat benefit nih, gua kasih karena dibayar gitu kan. Kita nggak ada beli barang sama sekali. Jadi kalau dia kasih, ya itu adalah sedekahnya ke kita, gitu ya. Artinya sedekah daripada pewakil tadi ke kita. Itu salah satu prosesnya. Jadi memang alhamdulillah sampai saat ini, ya tentunya kalau barang-barang besar, ya pasti kan biasanya kalau itu Vespa tadi dikatakan dari Pak Rudi, itu kan ada pemilikannya, ada STNK, ada BPKB, lengkap surat terimanya, gitu ya. Jadi mungkin artinya itu barang-barang yang sifatnya tidak baik, insya Allah mudah-mudahan karena niat baik tadi Allah jaga kita semua untuk suatu kebaikan, supaya ada barang-barang yang berasal juga dari kebaikan. Amin. Bang Dani, ini enak nih kebanggaan ini. Ya, betul. Jadi gini, ketika barang-barang ini diserahkan, kemudian ini kan dijual kembali. Nah, setelah laku, kemana dana ini disalurkan gitu kira-kira? Dan dari dana-dana pewakil tadi gitu. Oke. Boleh nggak cerita-cerita sedikit ini Bang Dani? Apa ya? Tadi udah disampaikan sama kawan-kawan ya kan, udah lengkap lah itu paparan itu. Asal barangnya dari mana, ya kan? Nah, terus di proses penjualannya macam mana, udah ini kan. Jadi garasi sedekah ini memang agak unik. Mengenai barang-barang yang kita sudah jual lagi, jadi barang-barang berupa barang dan kita jual ketika sudah menjadi uang, nah kita salurkan ke beberapa tempat, contohnya ke panti asuhan. Kita ada kerjasama juga dengan panti asuhan, dengan ACT, aksi cepat tanggap, dan mereka akan salurkan ke lain-lain juga. ACT kan banyak dia punya komunitasnya. Fokusnya kemana nih Bang? Apakah seperti ke anak-anak kecil yang kurang mampu misalnya, atau ke penerima yang misalnya sakit misalnya terus diberikan bantuan, atau ke orang-orang tua jompo? Kira-kira ada nggak fokusnya itu nanti diarahkan kemana nanti untuk ini tadi gitu, hasil penjualan tadi? Sebenarnya kami nggak fokus, maksudnya nggak terbatas. Jadi ketika mustahik memerlukan, kayak tadi orang sakit, mungkin dia perlu biaya untuk berobat, memang tidak bantu penuh, cuman paling tidak meringankan beban, kita bantu. Terus juga contoh juga kegiatan anak-anak remaja masjid, dia akan mengadakan kegiatan setiap malam minggu atau kegiatan positif lah, pengajian atau apa, itu pun kami support. Tidak terbatas itu juga, ada juga mungkin kegiatan amal kayak bazar yang dengan kegiatan amalnya, nah, kita pun support. Jadi dengan harapan kami ini, dengan adanya garasi sedekah ini jadi wadah untuk bersedekah dengan cara yang berbeda. Kan kadang-kadang kita mau sedekah, kalau uang bukan hanya berat, mungkin gini, kalau uang kan terbatas mungkin ya kan. Nah, sedangkan kalau barang-barang kan kita kadang-kadang punya barang di rumah kan banyak. Apalagi masuk mall lihat baju beli lagi, tumpuk di rumah, kadang mungkin belum terpakai. Ya kan? Jadi silakan beli yang baru, sedekahkan yang lama. Iya, silakan beli yang baru, sedekahkan yang lama, kalau perlu yang baru pun sedekahkan. Gak ada masalah. Jadi yang penting barangnya layak dan kita bisa jual lagi, dan uangnya kita salurkan. Nah itu tadi Bang, mengenai penyalurannya tadi, siapa yang misalnya kira-kira yang bisa memutuskan kita harus memberikannya ke sini, kita harus memberikannya ke sini, atau memang sudah ada tempat-tempat tertentu yang tetap gitu untuk diberikan penyaluran distribusian
hasil dari penjualan tersebut. Betul, memang ada juga yang sudah ditentukan kayak ACT hampir setiap bulan ya kita rutin kita kasih bantuan ACT ya kan, karena memang kan saya bilang kalau ACT kan luas dia bisa ke pengungsi, bisa ke bahkan ke luar negeri ya kan kalau ACT, jadi jangkauannya lebih luas. Kami kan nggak punya itu, jadi ya kami serahkanlah sama mereka. Terus ada juga sesuai dengan permintaan. Ada juga yang nanti yang ngajukan ke kami Pak lewat email kah atau Facebook kah, lewat media sosial atau langsung Pak ini ada yang sakit Pak perlu dana sekian. Tapi dengan catatan tentu kita validasi. Ya, kita cek. Ya, itu pun kita cross check. Cross check karena kan juga. Ini kan amanah umat. Dia harus tepat sasaran sampai ke orang yang betul-betul membutuhkan. Bukan kita mencurigai, tapi memang kita harus seperti itu. Ya. Jadi memang kalau sekarang ini kadang-kadang kita banyak juga menerima permintaan dari luar kota yang kita tidak bisa akses. Kita mohon maaf, karena kita tidak bisa akses itu. Gitu. Banyak juga dari luar kota meminta bantuan gitu. Iya, kita tidak bisa akses kan. Artinya kita tidak tahu dia situasinya seperti apa. Benar. Nah, jadi kita tidak mau seperti itu. Kita mau kalau bisa kita akses, maka kita hadir sendiri langsung. Ya, segala keterbatasan kita cuma bisa untuk hadir biasanya. Jadi salah satu jalan kita mempermudah juga kita itu ada yang namanya pola sinergisitas. Jadi seperti disampaikan Pak Dhani tadi bahwa lembaga-lembaga itu banyak di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Jadi tadi disebutkan bahwa ada ACT, kemudian ada Darul Tauhid ya dengan DT pedulinya, kemudian ada sahabat hijrahku ya, yang rutin mereka selalu buat event-event di masjid ya. Kemudian ada sahabat Jumat Berkah yang setiap Jumat itu memberikan makanan kepada orang selesai Jumat. Banyak lagi. Terutama yang sifatnya itu kalau kita ya sifatnya itu urgensinya kita lihat dulu. Nah, jadi seperti bangunnya rumah tahfiz, kemudian ada anak yatim, satu lagi mualaf, macam-macam. Jadi memang tidak ada fokus, tetapi kita memang berharap apa yang kita beri itu bisa memudahkan orang, meringankan sedikit beban. Karena memang ini kan kembali ke finansial ya, keterbatasan finansial ya, di lembaga kita juga. Jadi kita berharap besar, mudah-mudahan makin besar juga, ya, makin luas juga ya kita kasih bantuan. Karena kami berusaha di yayasan ini di pengurus kita punya pola itu nol rekening, nol saldo setiap bulan. Karena kita nggak mau ada nanti tidak ini ya menjadi beban nanti di akhir masa nanti kita nggak mau. Seberapapun angkanya kita berupaya untuk jadi nol saldo. Itu di rekening? Di rekening yayasan kita sendiri. Itu nggak diblokir ya? Nol rupiah gitu. Maksudnya kalau itu kan sistem perbankan. Intinya kalau pemain bentuk yayasan ada ketentuan bank harus ada minimum saldo. Minimum saldo itu memang nggak bisa diganggu. Nah, jadi berapa sisa itu wajib nol. Jadi untuk menghindari kesalahpahaman, menghindari juga kesilapan, supaya kita benar-benar semua apa yang disedekahkan itu bisa kembali lagi ke dengan catatan kita pengurus sendiri juga tidak ada ambil apa di situ. Iya, nirlaba. Terus mengenai karyawan nanti gimana loh? Misalnya apakah itu nanti akan dikeluarkan juga nanti dari sumbangan tadi, itu kan pasti akan ada cost-nya juga di situ gitu kan. Ketentuannya ada memang itu diperbolehkan. Artinya termasuk ambil gitu bilangnya. Itu yang pekerjaan. Itu ada secara syariah juga diperkenankan dan dikeluarkan dari biaya itu. Kemudian ada biaya operasional seperti listrik, ya, telepon, wifi, macam-macam. Jadi itu dibudgetkan setiap bulan. Kemudian itu sebenarnya hal yang terkecil sebenarnya. Terbesarnya adalah bentuk sedekah ini. Itu yang mau kita maksimalkan. Mungkin jelasin sedikit, alhamdulillah kita yang terlibat di sini. Jadi mungkin saya sedikit tambah juga ya. Jadi di sini banyak yang terlibat nih.
Nah, salah satu juga ada pembina atau co-founder kita Pak Wahyudi, dia seorang developer, ya. Ada Mbak Nona juga, nah ini juga seorang developer. Ada beberapa orang yang terlibat orang-orang profesional semua. Artinya orang-orang yang punya pekerjaan, punya aktivitas di luar aktivitas ini. Jadi ya kalaupun memang ada cost yang dikeluarkan adalah hanya untuk kafalah daripada orang yang bekerja menjalankan proses ini. Sementara di pengurus itu sama sekali tidak ada kafalah apapun. Jadi betul-betul semuanya berkumpul untuk mencari nilai ibadah tadi, insya Allah. Jadi artinya memang kita berusaha bagaimana ini berjalan. Karena sebenarnya ide dasar juga daripada Garasi Sedekah ini adalah bagaimana kita itu bisa membantu orang lain. Dulunya kita pernah ada komunitas juga kumpul gitu, jadi ada setiap ada kasus apa, kita teman-teman kumpul duit nih untuk bantu gitu. Kemudian ide ibu ini adalah tentunya kumpul-kumpul itu punya keterbatasan. Artinya keterbatasan gitu dalam ini kan, karena tergantung kan situasi ekonomi yang ada pada masing-masing orang gitu kan. Akhirnya kita berpikir dengan lebih smart lagi, bagaimana kita bisa punya mesin yang bisa bergerak sendiri, berjalan secara otomatis, menghasilkan sesuatu yang itu bisa disalurkan untuk bantuan. Inilah Garasi Sedekah hadir dalam kapasitas yang mungkin terbatas masih kecil, tapi sedikit banyak dia sudah secara otomatis berjalan prosesnya setiap bulan, dan alhamdulillah sudah bisa memberikan kontribusi terhadap umat sekecil apapun itu. Itu tujuannya. Jadi disitulah dia konsep dasarnya sebenarnya seperti itu. Jadi memang karena keterbatasan tadi kita berupaya untuk terbuat sendiri. Karena kan ada lembaga-lembaga lain yang mungkin yang menurut kita bisa membantu juga program-program ini dalam pendistribusian, mungkin dalam bentuk sumbangannya, gitu kan. Feedback lah. Ada feedback. Jadi punya cerita yang unik nggak, Bang? Misalnya ada nih yang penyumbang ini misalnya gitu, ada cerita-cerita yang unik misalnya dia ingin menyumbang gitu, tapi misalnya dia ingin seperti dia bilang tadi gitu, dia ingin kalau bisa separuh harus diserahkan ke sini gitu, atau misalnya apa gitu cerita-cerita yang unik yang ada yang pernah terjadi di Garasi Sedekah ini gitu. Banyak ya. Jadi namanya orang mengamanahkan itu terserahkan sah-sah saja. Kita berupaya untuk mengakomodir itu. Jadi contoh bisa kita bilang lah mungkin yang baru-baru ini ada yang mensedekahkan Vespa, kendaraan Vespa. Mungkin sebelum ketemu kita dia punya rencana, punya impian bahwa nanti ini kalau seandainya laku terjual, aku akan disedekahkan dengan sekolah dan sebagainya. Kemudian setelah ketemu kita bantu, muncullah dia, oke, mungkin ini setengah dari hasil penjualan saya serahkan kepada Garasi Sedekah, tapi bantu saya juga setengahnya lagi mungkin untuk sudah diniatkan di awal tadi. Itu sah-sah saja. Oh, boleh gitu ya? Boleh saja. Jadi untuk dibantu misalnya aku punya hajat ini nih gitu ya, sini bantu, nanti kalau laku makanya kita senang karena kita terlibat dengan cara itu membantu orang untuk keinginan dia itu kan sangat mulia sebenarnya kan. Benar. Tuh ada yang lebih unik lagi. Apa itu Bang Dani? Orang mau pindah. Nah, jadi ini isi rumah semua disedekahkan. Bingung kan kita kan? Ini dengan tempat yang sekecil ini gimana itu ya kan? Ilmu ikhlasnya tinggi tuh. Nah, kita pun bingung. Lemari, sofa, tempat tidur, bingung mau ditaruh di mana, ya kan? Nah, kalau itu kita kali juga. Akhirnya di mana diletakkan tuh? Caranya mungkin kita lelang buat media sosial. Alhamdulillah barangnya nyampe di depan garasi itu udah ada yang nawar. Udah laku. Udah ada yang nawar gitu kan. Jadi nggak perlu sampai harus nginap atau berendak berapa lama di garasi. Betul. Contoh juga lagi ada waktu itu pelek mobil. Jadi pagi-pagi kita ditelepon. Iya. Jadi pagi-pagi kita ditelepon. Ada yang ngasih tahu bahwa ini ada pelek mobil, bisa nggak nyumbang gitu pelek mobil. Waktu itu kita pikir siapa ya beli pelak ya. Akhirnya bilang, udahlah, pokoknya kirim aja lah Bang pelaknya gitu kan. Dikirim. Baru nyampe di depan pintu, ada yang lihat, itu dijual katanya. Ya dijual Bang. Oh, ya udah. Boleh ditawar, akhirnya terjadi negosiasi udah. Laku dijual, alhamdulillah. Padahal kita berpikir itu pelak mobil gitu. Itu pelak mobil gitu. Pada hari itu juga laku pada saat itu.
Ya, jadi memang ya kita tidak pernah tahu kan dia seperti apa. Rencana Tuhan itu, rencana Allah itu nggak bisa kita prediksi. Yang kita anggap tidak mungkin bisa mungkin. Dan uniknya lagi, kan kita barang-barang yang layak pakai, memang nggak kita bilang itu barang-barang bekas ya kan. Nggak kita tekankan itu barang-barang bekas. Ada juga yang ngasih barang baru, banyak bahkan nggak bekas baru dikasih. Jadi kita jual juga serendah mungkin supaya cepat Ya. bisa dipakai Jadi untuk sedekah. Oke, saya sedikit jelasin dikit. Jadi ada beberapa poin yang menjadi poin daripada garasi sedekah. Pertama adalah orang yang mensedekahkan barang-barangnya yang berlebih tadi, insya Allah akan menjadi nilai ibadah bagi dia, nilai sedekah. Kemudian akan mengurangi hisabnya. Pertama. Yang kedua, membantu juga orang-orang yang membutuhkan barang itu. Mungkin dia nggak sanggup beli barang baru, mungkin dia butuh barang itu, tapi tidak sanggup beli dengan nilai yang mahal. Insya Allah dia dapatkan di garasi sedekah dengan harga yang sangat terjangkau. Kemudian ada lagi orang-orang yang berpikir mungkin ekonomis, dia tidak punya pemasukan, tidak punya penghasilan. Jadi ada juga yang datang ke sini untuk membeli, untuk dijual lagi. Dia jual lagi barang itu. Silakan. Kenapa kita biarkan? Karena bagi kita mungkin itu akan menjadi nilai tambah bagi keluarganya, menjadi lahan nafkah keluarganya. Dia bisa membiayai anaknya, bisa membiayai keluarganya dari hasil yang dia dapat dari sini. Silakan. Jadi ada moto kami, membeli dan memberi adalah bernilai sedekah. Itu dia. Jadi Kalau membeli adalah sedekah ya? Kita sudah membantu kan? Sudah membantu menjadi nilai tunai. Yang keempat, yang tadi, begitu dia cair jadi nilai rupiah, itulah yang kembali disalurkan untuk kemaslahatan umat. Jadi ada 4 hal yang bisa diraih oleh garasi sedekah. Orang yang tadi mensedekahkan barangnya, orang yang membutuhkan barangnya, kemudian juga orang yang mencari nafkah di sini, ini adalah orang yang sedekahnya tadi terbantu dengan hasil daripada proses ini. Dan pemirsa juga perlu tahu bahwa garasi sedekah itu walaupun ada embel-embel bentuk keagamaan, tetapi di sini itu bebas, tidak condong kepada satu agama saja. Di sini bebas. Jadi customer kita yang datang itu beragam agama, beragam suku, gitu. Cuma belum beragam bangsa belum. Jadi kalau jadi cakep begini begitu. Jadi di sini bebas, boleh sepanjang namanya customer kan itu adalah raja, coba untuk melakukan dengan layak. Dan alhamdulillah selama ini memang tidak ada komentar untuk itu. Jadi mereka menganggap bahwa ini tempat yang bukan khusus orang-orang yang agama tertentu ya. Tidak. Mungkin ini efek dari sosialisasi juga ya, atau mungkin informasi dari customer to customer lagi. Pokoknya customernya bebas, siapa aja boleh masuk, boleh beli misalnya. Begitu juga bersedekahkan macam-macam. Satu agama juga. Kadang-kadang kita kadang-kadang ya ada juga datang tanya gitu kan, saya nggak ini tapi boleh nggak saya bersedekah? Ya silakan. Ya artinya kan ya silakan aja ya. Artinya tidak ada batasan dalam hal ini gitu ya. Selama yang tadi yang kita katakan bahwa barang yang sedekah adalah barang yang halal. Semua agama kan baik. Syariah Islam memenuhi semua agama itu pasti baik ya. Jadi kita ini kan yang baik itu kita lokasikan. Terakhir ini Bang, ini barang disedekahkan dari pensedekah gitu. Kira-kira setelah barang ini laku terjual gitu, mereka bisa mendapat informasi apa gitu, namanya kita kan ada juga lah rasa pengen tahu. Misalnya ada orang mensedekahkan seperti tadi bilang ada Vespa gitu kan. Nah kira-kira setelah Vespa ini laku atau barang-barang lainnya laku, mereka mendapat informasi apa dari hasil pendistribusian hasil sedekah, penjualan barang sedekah tadi? Kira-kira apa yang mereka dapat? Jadi memang fungsi sosmed yang kita selalu update itu salah satunya adalah menyampaikan kepada halayak, bukan hanya pewakil saja. Jadi halayak tahu bahwa apa yang Anda berikan kemarin itu kemudian kita bantu untuk proses penjualan dan hasil dalam bentuk uang kita berikan kepada siapa-siapa saja. Di dalam sosmed itu ada semua. Kemudian kalau dalam grup ya, kita ada grup customer itu.
Di dalam proses itu kita akan kasih reportnya. Nah, contoh umpamanya kita tetap dari mulai hampir setahun ya sebenarnya kita ada kerjasama dengan Sobil Quran. Ya, kemudian di situ ada Mbak Ika sama Bang apa namanya saya lupa. Mbak Ika ini orangnya sangat luar biasa. Beliau itu sangat aktif membagikan atau membantu kebutuhan Al-Quran di tahfiz, kemudian di madrasah, di pesantren. Nah ini ternyata girohnya luar biasa. Begitu kita sampaikan lewat grup kita di Sarjana Sedekah ini, feedbacknya luar biasa, antusias. Nah itu nanti pada saat sudah diserahkan dokumentasinya akan kita informasikan melalui sosial media ataupun langsung juga ke pewakil. Ya. Kita kasih tahu, oh ini yang dikasih itu kita kasihkan sampaikan ke kita kasih tahu juga. Ada sedikit yang mengganjal, misalnya gini, apakah barang yang sudah laku tadi kita sampaikan kepada yang tersedekahkan? Misalnya barang bapak ibu sudah laku, gitu. Oh iya, barang bapak ibu. Kira-kira ada nggak informasi? Secara khusus ada juga. Itu barang-barang tertentu ya. Iya, itu barang tertentu. Nilainya tinggi ya. Dan dia mungkin mengikrarkan dari awal. Iya. Nanti kalau ini laku informasi ke saya ya, bisa saja. Contoh kayak kemarin ada teman kita di salah satu pimpinan perbankan itu diserahkan di hari itu terbuka hatinya menyerahkan itu barang yang menurut dia itu sangat punya ini ya, punya nilai sosial bagus. Nah, dia bilang begini, nanti kalau senin ini informasi ke saya ya, pas laku ya, itu begitu laku kita sampaikan. Pesan-pesan khusus. Iya. Ada juga yang memang ikhlas gitu aja, ya, lillahi ta'ala aja loh. Ada juga ya. Sebenarnya semuanya lillahi ta'ala. Kadang-kadang itu kan dia pengen kepastian melihat atau apa gitu kan. Nah kira-kira kalau misalnya seperti ada juga nggak, misalnya ketika pada saat penyaluran saya pengen ikut loh, pengen nengokin langsung. Kira-kira itu seperti apa gitu? Boleh nggak itu? Bisa, boleh. Nah itu kan ada juga yang seperti itu kan, dia pengen melihat langsung gitu kan. Itu kan nggak ada yang ditutup-tutupin memang langsung. Bahkan yang Kita publikasi memang. bahkan ada yang awalnya ikut melihat kemudian terbuka hatinya. Next dia malah ikut bersedekah. Ada yang terbuka hatinya. Bahkan kita sangat senang seperti itu. Akhirnya apa yang kita sampaikan ke kawannya itu sampai pesan bahwa kami ini kan sebenarnya kan sebagai perantara. Kalau ada lagi orang-orang seperti ini yang membantu garis sedekah, tentu pesan itu akan lebih besar nanti. Maka kita senang sekali dengan siapa saja. Bentuknya kalau memang itu sosialisasinya sangat bagus, kemudian mengenal sasaran, kemudian tidak bertolak belakang dengan visi misi kita, silakan. Kami terbuka. Ya, kedepannya juga kami punya cita-cita, punya niat garasi sedekah ini nggak menerima sedekah berupa barang aja, mungkin kedepannya sedekah ilmu, ya kan, atau guru ngaji misalnya kan, bisa, atau sedekah ilmu lah, kayak apa ya, skill. Kita bisa dari komunitas pengajian atau apa nanti tentang entrepreneur kah, atau tentang pertanian kah, atau tentang pokoknya yang bermanfaat lah. Itu sudah dilakukan. Ya, udah dilakukan. Udah pernah kita lakukan, tapi belum intens. Nah ini kedepannya mungkin kita bersinergi lagi sama yang lain supaya dengan kampus kah, dan kita kebetulan juga ada juga kan sinergi. Ini lebih dibesarkan lagi lah. Jadi kira-kira nih Bang, sebelum kita tutup acara ini, ada nggak kira-kira tambahan dari Bang Ruli, Bang Didu? Baik, terima kasih. Pertama, memang terima kasih kembali sudah hadir di Garasi Sedekah nih. Ya, artinya semoga ini menjadi jalan informasi bagi umat, bagi masyarakat untuk lebih mengenal Garasi Sedekah lebih dekat. Jadi memang Garasi Sedekah ini terbentuk dengan satu niat bahwa kita punya keinginan untuk mendakwahkan juga ya, kemudian karena mendakwahkan bahwa setiap umat itu atau manusia itu akan punya pertanggungjawaban di akhir. Artinya
barang yang kita punya itu, yang kita beli, itu kadang-kadang tidak berdasarkan kebutuhan saja. Tapi kadang-kadang karena keinginan, orang lain punya kita harus punya, karena nafsu, ya. Jadi banyak kadang-kadang buat sehingga barang itu numpuk di rumah nih, berlebihan. Sadar tidak sadar, barang itu akan terus semakin menumpuk. Sudah disampaikan baru tadi, bahwa barang-barang ini kalau tidak digunakan untuk ibadah dalam Islam, itu dikatakan bisa akan menjadi beban hisab nantinya. Nah, kita menghimbau, ayo sedekahkan barang ini, insya Allah nanti akan jadi bernilai sedekah, akan meringankan hisab, kemudian juga mendapatkan pahala. Karena akan banyak orang yang akan terbantu. Kemudian juga kita menghimbau, ayo berbelanja di sini di garis sedekah, insya Allah juga bernilai sedekah. Kenapa? Sudah membantu barang-barang yang ada di sini bernilai tunai. Alhamdulillah sampai saat ini, kalau Bapak lihat nanti ada keliling di sini di gerai ini, nanti di sini, ini barang ini datang sendiri ke sini, nggak ada yang apa sih ya? Tidak ada yang apa? Kalau kita bicara toko konvensional, orang kan harus beli nih, harus beli ya maksudnya, belanja ke grosirnya atau belanja ke agennya, dia baru barang itu nyampe di gerai dia. Ini datang sendiri. Allah menggerakkan orang untuk mendatangkan barang-barang ini sampai di garasi sedekah. Kemudian insya Allah juga menggerakkan orang-orang untuk datang berbelanja ke garasi sedekah. Kenapa? Karena niat tadi bahwa semua yang dihasilkan di sini akan kembali disalurkan untuk kemaslahatan umat. Programnya banyak nih. Kalau dari ditanya banyak kasus-kasusnya itu, pernah dengar cerita bahwa ada mayat yang ingin pulang kampung. Dibandingin orang sakit meninggal di rumah sakit, mau pulang naik ambulan, nggak punya biaya. Anda bayangkan, sudah jadi mayat pun masih mengalami kesulitan seperti itu. Bayangin, bagaimana perasaan kita kalau mendengar seperti itu? Insya Allah kalau informasi itu nyampe ke kita, beberapa kali sudah kita lakukan, kita bantu memenuhi kebutuhan itu, contoh salah satunya. Kemudian juga banyak orang-orang yang kadang-kadang butuh untuk biaya berobat, butuh untuk biaya anak sekolah. Selama itu bisa benar divalidasi dan ditanggungjawabkan, insya Allah semampu yang bisa garasi salurkan, kita akan tetap salurkan. Walaupun mungkin tidak 100% tapi kita bisa bantu, bisa hadir di setiap kesalahan. Karena permasalahan di masyarakat ini banyak sekali, banyak artinya setiap hari itu banyak sekali permasalahan. Salah satu poin dari garasi kita ini sifatnya lokal, artinya kita bisa putuskan di lokal. Kalau kita punya ada dana dan kita lihat memang ini layak dibantu, kita putuskan, kita bantu. Jadi artinya itu dia tidak butuh birokrasi yang panjang. Cepat mengambil tindakan. Alhamdulillah, saya sampaikan bahwa konsep ini pertama sekali hadir dari Kota Medan. Jadi dari Medan sini. Pertama ya. Ya. Konsep ini. Cabang kita kasih tahu lah. Ya, kita punya ada satu yang mengikut konsep kita. Itu di Jogja. Oh, di Jogja. Ya, ada teman, ada salah satu Gus di sana, teman kita, Gus Ulun Nuhan, ya. Beliau ada konsep ini, ya kita bilang silakan. Jadi kan bukan franchise, bukan cari untung, silakan aja dijalankan di sana. Alhamdulillah, berjalan juga saya bantu pesantren beliau, tempat aktif beliau di sana. Jadi banyak hal yang bisa apa. Jadi siapapun sebenarnya kalau memang ini ya bisa aja berkolaborasi, bersinergi dengan kita. Silakan. Ya selama itu amanah gitu, karena ini adalah amanah umat, bukan punya kita. Termasuk juga ya. Kalau lihat tempat ruku ini juga sedekah orang, sedekah artinya sedekah pakai ya. Nah, sedekah pakai kita sudah pakai ruku ini 2 tahun. Sebelum itu paling lama juga 2 tahun kita pakai, 2 tahun. Ya, jadi memang ini saatnya momen yang tepat juga nih ada apa? Betul. Kan ada nih kita mau informasikan ada audiens yang ini ya. Iya. Karena gini kita sebenarnya sudah dapat pertama di Jalan Abadi selama 2 tahun kita pinjam pakai. Kemudian hari ini juga di Jalan Kompleks Setiabudi Center, Ruko Setiabudi Center sini, ini juga sudah hampir 2 tahun ya Om, akan segera berakhir. Jadi memang garasi sedekah saat ini lagi mengikhtiarkan untuk mendapatkan lokasi atau tempat baru nantinya, yang dimana kita bisa buka gerai seperti ini. Mana tahu, ya. Ada audiens yang terbuka hati. Ini kata penutup. Iya. Jadi kalau kita ngomong gini, kami ingin bukan hanya ke surga sendiri, kita sebenarnya ke surganya rame-rame. Karena di dunia di surga juga ini ya, bertetangga gitu ya. Jadi nanti ini kalau bahasa job kita, kalau besok dia kita masuk surga nih kan, kita akan cari siapa sahabat kita. Oh ini wajar ini ditarik ke surga karena sudah mensedekahkan atau mewakafkan ruku di tempat rumahnya.
Itu sebenarnya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Kita nggak ngomong joke sebenarnya, itu sebenarnya sudah ada, tapi cara penyampaian kita tidak mirip seperti ulama. Tapi kira-kira begitu prinsipnya, bahwa kalau Anda cinta barang ini di dunia, bagaimana nanti barang ini akan Anda tetap miliki di akhirat? Gunakanlah kesempatan bersedekah pada saat ini, selagi Anda mampu dan selagi Anda masih hidup. Itu pesan dari kita. Oke. Bang Dani? Oh, ada tambahan sih. Apa itu tambahannya, Bang? Tadi saya ceritakan tadi, mana tahu ada audiens, rekan-rekan, kawan-kawan yang ada tempat yang tidak terpakai dan mau bekerja sama dengan Garasi Sedekah untuk membuka gerai, kita terbuka lebar. Kapan? Artinya barangnya disuplai dari sini, dia gerainya dari dia atau bagaimana? Oh enggak, maksudnya kalau mau buka gerai kayak gini loh. Ini kan kita udah 2 tahun nih. Oke. Di sini. Mana tahu gitu. Ada yang menjadikan tempat. Menjadikan tempat kalau tempatnya strategis, mungkin tempat saya aja bang. Oh, ini tempatnya ada di sini nih, nggak terpakai nih. Contohnya nih. Saya mau buka di Marelan nih. Saya bisa bantu masyarakat di sekitar Marelan. Kalau saya tinggal di Marendal, saya punya tempat nih. Saya pengen buka di Marendal. Saya bisa bantu masyarakat di sekitar Marendal misalnya. Jadi ada orang kan pengen juga berbuat kebaikan. Betul. Ada pengen juga berbuat sesuatu yang bisa dia dapatkan pahalanya gitu ya. Insya Allah dia akan jadi amal jariahnya. Betul. Jadi ya silakan, ayo terlibat di dalam dalam proses ini yang kita tidak menutup. Karena kita tadi bilang kita non profit berubah. Jadi memang betul tidak ada kewajiban apa, yang penting amanah. Jadi kita harus pastikan dulu ya, tentu ada proses ya. Betul. Karena ada proses yang harus kita jalanin sebelum itu kita setujuin. Karena itu harus amanah, karena seperti tadi kalau kita bisa juga nih, tidak aja hanya amal jariah, dosa jariah ada juga. Kalau salah kita memilih mengerjakan kepada orang lain, salah nanti kalau disalahgunakan juga bisa membuat suatu hal yang tidak baik bagi kita semua. Bang Dani? Kira cukup. Baiklah rekan-rekan semua, Turangga Bersuara, jika ingin tahu lebih dalam tentang Garasi Sedekah, bisa melihat Facebooknya Garasi Sedekah atau Instagram Garasi Sedekah. Nanti bisa kita tampilkan di konten, nanti kita akan tampilkan di bawah bagi yang ingin terlibat langsung atau ingin mendalami tentang masalah ini, dapat mengakses itu media sosialnya juga gitu, atau bisa datang langsung ke Garasi Sedekah yang ada di Setiabudi. Nanti akan kita tinggalkan nomor-nomor kontak yang bisa untuk bersilaturahmi atau berdiskusi nanti ke depannya gitu. Jangan lupa tetap subscribe ya supaya dapat informasi lebih. Baiklah Rekan-rekan semua, Turangga Bersuara, kita akhiri diskusi podcast ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Let's get it on.